Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Usai DPR RI meresmikan RUU BUMN menjadi undang-undang, Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi baru, yakni BPI Danantara. Terkait fungsinya, BPI Danantara akan berperan dalam konsolidasi pengelolaan BUMN, optimalisasi dividen dan investasi, serta memiliki sejumlah kewenangan diantaranya menyetujui restrukturisasi BUMN dan pembentukan holding investasi. Sebelum diluncurkan oleh pemerintah, Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan mengelola aset-aset BUMN senilai ribuan triliun rupiah tersebut sejatinya telah resmi berdiri setelah rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 mengesahkan rancangan undang-undang tentang BUMN menjadi undang-undang. Sementara itu dalam HUT Gerindra beberapa waktu lalu, Presiden pun kembali menyinggung peran BPI Danantara. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Terkait fungsinya, Danantara akan berperan dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi. Selain itu, Danantara juga memiliki beberapa kewenangan diantaranya mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Selanjutnya menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kewenangan lainnya menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan, serta membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Sebelumnya dalam Forum International World Government Summit beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo merinci Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Prabowo mengatakan proyek-proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi baru yakni BPI Danantara. Badan pengelola investasi ini mengelola aset-aset BUMN jumbo dengan nilai mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun rupiah. Pemirsa, seiring hadirnya BPI Danantara, manajer investasi atau fund manager pun berharap Danantara dapat berkontribusi positif bagi negara. Direktur Panin Asset Management, Rudianto, memandang bahwa strategi pengelolaan aset perlu menjadi perhatian dalam pembentukan Danantara. Sebab Danantara sebagai sovereign wealth fund atau dana investasi yang dikelola negara harus berkontribusi bagi pendapatan negara. Menurutnya, alih-alih bersaing dengan SWF negara lain, Danantara sebaiknya fokus pada pengelolaan aset yang memberikan imbal hasil positif. Artinya Danantara tidak harus menyaingi SWF negara lain seperti Temasek di Singapura selagi berkontribusi bagi pendapatan negara. Di saat yang sama, pemirsa, CEO Star Asset Management, Hanif Mantik, mengatakan bahwa Danantara mungkin harus menjadikan Norwegia sebagai kiblat dalam pengelolaan dana investasi pemerintah. Norwegia memiliki Government Pension Fund Global yang terdiri dari dua dana kekayaan negara yang sepenuhnya terpisah, yakni dana pensiun pemerintah global dan dana pensiun pemerintah Norwegia. Strategi investasi SWF milik Norwegia yang selalu berkelanjutan membuat aset terus bertumbuh dalam jangka panjang. Selanjutnya, pemirsa, dalam tahap awal BPI Danantara 7 BUMN dipastikan telah bergabung dalam badan pengelola investasi tersebut. Lantas BUMN apa saja yang akan terkonsolidasi pada Danantara? Berikut kita hadirkan informasinya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara adalah mesin baru yang dipersiapkan Presiden Prabowo Subianto guna mengelola aset-aset bernilai besar termasuk di dalamnya BUMN. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik sehingga bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo menegaskan tujuan pembentukan Danantara yakni untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara mengelola aset-aset BUMN jumbo yang selama ini dianggap paling menguntungkan maupun bernilai strategis. Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara BUMN mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika. Sementara itu investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 325,8 triliun rupiah yang berasal dari efisiensi APBN. Adapun 7 BUMN yang tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Dengan demikian nilai dana kelolaan atau aset under management BPI Danantara yang berasal dari INA dan 7 BUMN sektor sekitar 600 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat Danantara menjadi sovereign wealth fund terbesar nomor 4 di dunia. Sementara itu model pengelolaan Danantara disebut pemerintah mengacu pada konsep Temasek Holdings milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority. Namun cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala Center of Macroeconomic dan Finance ataupun Indef Rizal Taufikur Rahman menyatakan untuk menarik investor luar negeri atau investor asing, pemerintah harus memastikan bahwa Danantara dikelola secara profesional, bebas dari intervensi politik dan menerapkan standar tata kelola berbasis ESG. Ya, pemirsa, tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menjamin regulasi yang transparan, stabilitas kebijakan dan juga kepastian hukum dalam berinvestasi pada lembaga tersebut. Selain itu ia mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal yang kompetitif serta terdapatnya pelindungan terhadap investasi juga krusial agar Danantara mampu bersaing dengan lembaga pengelola dana investasi atau sovereign wealth fund lain di kawasan. Jika Danantara mampu menunjukkan komitmennya dalam menarik investasi, memperkuat efisiensi operasional badan usaha milik negara, serta mendorong profitabilitas, maka kepercayaan investor akan meningkat dan pelaku pasar akan merespon positif. Namun jika pengelolaan Danantara hanya memperpanjang birokrasi terkait investasi tanpa nilai tambah ekonomi yang konkret, para pelaku pasar justru akan meragukan efektivitas lembaga tersebut sehingga berdampak pada penurunan valuasi aset BUMN dan pertumbuhan investasi menjadi stagnan. Sementara itu pemirsa, kehadiran BPI Danantara tentunya tak lepas dari kritik publik, termasuk dari ekonom dan forum transparansi anggaran. Lantas seperti apa kritikan yang dilayangkan atas pembentukan BPI Danantara? Berikut kita simak informasinya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Senin 24 Februari 2025. BPI Danantara disebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Terkait kehadiran BPI Danantara, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika Danantara dikelola dengan baik, maka akan menjadi motor ekonomi yang efektif. Namun jika ada salah pengelolaan dan mengalami politisasi, maka Danantara justru akan menjadi awal kebangkrutan BUMN. Ia pun menganalogikan BUMN-BUMN yang berada di bawah Danantara dengan telur dan Danantara sebagai sebuah keranjang. Dengan demikian seluruh telur yang bernilai 14.000 triliun rupiah tersebut masuk dalam satu keranjang bernama Danantara yang jika ada kebocoran maka berpotensi merusak yang ada di dalam keranjang tersebut. Ia pun melihat tren yang terjadi saat ini terutama terkait dengan minimnya transparansi dan kuatnya politisasi. Jika tidak ada perbaikan, peluang Danantara untuk gagal lebih besar daripada untuk berhasil. Sementara itu di sisi lain, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan menilai ide pembentukan Danantara sangat lemah karena tanpa feasibility study yang memadai. Pembentukan Danantara juga syarat kepentingan politik. Selain itu Indonesia sudah punya SWF yang fungsinya mirip-mirip dengan Danantara yakni Indonesia Investment Authority dan pemerintah seharusnya memaksimalkan SWF yang sudah ada tersebut.
Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pembentukan BPI Danantara hingga kini masih belum jelas terkait fungsi dan tujuannya. Ia menilai saat ini narasi pembentukan Danantara masih berkisar pada nilai dana kelolaan investasi yang diharapkan bisa membantu berbagai program pemerintah di luar skema APBN. Selain itu pemirsa, selain status, posisi dan kepemilikan negara dalam hal aset-aset BUMN yang akan dikelola oleh Danantara juga turut disorot. Hal itu nantinya juga akan berkaitan erat dengan soal pengawasan dan pemeriksaan. Tak hanya itu pemirsa, kredibilitas BPI Danantara juga akan diuji pertama melalui nahkoda atau orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bos badan pengelola investasi tersebut. Ekonom Indef Andri Satrio Nugroho mengatakan terdapat moral hazard atau resiko jika petinggi Danantara yang terpilih justru terlibat pada kepentingan politik praktis. Apabila badan ini dipegang oleh orang-orang non-profesional, birokrat, atau yang tidak sesuai dengan kepakaran dia di bidangnya hingga terafiliasi politik, maka instrumen-instrumen investasi dalam negeri yang sudah berjalan dipastikan akan terpengaruh. Ekonom pun berharap pemirsa pemegang kendali Danantara adalah profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi. Ya, sebagaimana juga sudah kita saksikan bersama pemirsa tadi terkait penandatanganan dan juga pengangkatan Dewan Pengawas maupun mereka-mereka yang menjadi pimpinan dari Danantara sudah diumumkan. Begitu tentunya kita harapkan bahwa didirikannya Danantara ini betul-betul bisa secara transparan dan juga reliable bisa mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi di 8% dan tentunya pastinya kepuasan publik juga menjadi hal yang diutamakan bagi Danantara ini. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.